Jadi saya kenal beliau pertama kali ya ketika ke rumah saya ini, duduknya di tempat sampean itu. Ini nanti jadi bupati saya. Fisiknya kuat sekali ya itu. Iya, jalan-jalan ke desa itu. Jadi ini perkara fisik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa Cakrawala Muslim dimanapun Anda berada? Ketika ada orang mencapai satu capaian besar, ketika ada orang mendapatkan satu kesuksesan, kita terburu-buru terpesona dan menginginkan untuk mencapai hal yang sama. Namun kita lupa menziarahi, kita lupa memahami bahwa di balik satu kesuksesan, di balik satu capaian besar, pasti ada perjuangan yang berdarah-darah, perjuangan yang meneteskan keringat, air mata, dan mungkin darah, sehingga mencapai kesuksesan itu. Siang ini, kami dari Cakrawala Muslim bersilaturahim, berkunjung ke rumah Bu Hajah Aminatun Habibah alias Bumin, Wakil Bupati Kabupaten Gresik, dalam rangka untuk mengorek penjelasan, untuk ngangsu kaweruh bagaimana beliau bisa mencapai satu capaian besar, yaitu dipercaya menjadi Wakil Bupati perempuan pertama di Kabupaten Gresik dalam sejarah Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, mari kita langsung bertanya pada Bumin yang akan menjelaskan bagaimana suka dukanya beliau sehingga mencapai kesuksesan seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bumin. Waalaikumsalam warahmatullahi Pripun kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan sehat semua. Amin. Covid-nya hilang. Amin. Begini Bumin, kami ingin mengetahui bagaimana awal mulanya kok ujuk-ujuk Bumin itu mencalonkan diri menjadi wakil bupati. Terus dibalik semua itu pasti ada perjuangan yang bisa dikatakan berdarah-darah, pasti ada, kalau bahasa pesantrennya itu ada tirakatnya. Nah, ini kami ini yang muda-muda atau mungkin para pemirsa Cakrawala Muslim bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil inspirasi. Itu awalnya bagaimana Bumin? Jenengan kok ujuk-ujuk mencalonkan diri menjadi wakil bupati itu? Apa karena mimpi atau karena apa gitu? Tidak mencalonkan. Tidak mencalonkan. Jadi Bumin itu dibuka tadi. Bumin itu tidak pernah mimpi untuk mencalonkan jadi wakil bupati atau apa. Saya yang pernah jadi calon tuh calon DPRD. Calon DPRD. Nah, itu saat itu karena di Kabupaten Gresik ini ada syarat bahwa, bukan di Kabupaten Gresik, regulasinya setiap partai itu harus mencalonkan 30% perempuan. Nah, karena partai itu membutuhkan perempuan-perempuan, maka saya diminta untuk ikut maju dalam DPRD. Yang pertama itu karena awal pertama saya bersedia. Itu sekitar tahun berapa ya? 98 atau awal-awal ada partai atau setelah itu. Kemudian sekitar tahun 2009 atau 2008 itu ada pencalonan lagi. Saat itu saya tidak bersedia.
untuk menjadi calon DPRD. Karena memang saat itu Bumin itu baru kehilangan suami, meninggal dunia yang pertama. Yang kedua saya sedang idah, kalau tidak boleh, kalau metu-metu kan tidak boleh keluar-keluar. Kalau di pondok pesantren itu saya idah itu tidak keluarnya kan selama 4 bulan 10 hari. Itu di rumah saja. Maka saya tidak mau untuk mencalonkan diri. Di samping saya juga sudah tidak berminat untuk mencalonkan diri menjadi DPRD. Nah saat itu kata teman-teman haruslah Bu untuk memenuhi kuota. Nah akhirnya karena memenuhi kuota itu ya terserahlah, sampean uruskan syarat-syaratnya apa. Akhirnya saya menjadi calon. Tapi yo karena Bumin ini tidak begitu berminat ya wis sekedar tampil namanya saja. Jadi ya tidak pernah masang gambar, tidak pernah apa itu. Jadi orang tidak tahu kalau Bumin itu mencalonkan jadi DPR. Itu yang satu. Kemudian ketika running ada pilkada ini, mau ada pilkada, itu saya juga tidak mencalonkan. Awalnya itu Gus Yani datang ke rumah kami itu untuk kenalan dengan ulama-ulama yang ada di Kabupaten Gresik ini yang daerah Kecamatan Bunga. Karena beliau memperkenalkan diri akan mencalonkan diri sebagai bupati. Saat itu Gus Yani belum ada wakilnya. Saya juga belum kenal Gus Yani sama sekali. Tahu namanya sebagai ketua DPRD itu saja. Dan tahu kalau Gus Yani itu sebagai DPR dengan terpilih suara terbanyak waktu itu. Jadi saya kenal beliau pertama kali ya ketika ke rumah saya ini. Jadi bersama ulama-ulama yang ada di Kecamatan Bunga. Seperti itu. Ya, duduknya di tempat sampean itu, Gus Yani. Saya di sana. Ini nanti jadi bupati saya. Saya kenal, saat itu kan sini bawa bapak, namanya di itu. Ya, Gus Yani cerita kalau dari calon. Tapi sebelum itu saya diminta untuk menyetujui bahwa Gus Yani mau maju menjadi DPR, maju menjadi bupati. Saat itu kan dimintai beberapa ulama diminta untuk tanda tangan yang setuju dengan pencalonan Gus Yani. Nah termasuk saya, walaupun milih perempuan saya dianggap tokoh yang ada di Kecamatan Bunga yang dimintai tanda tangan oleh teman-teman. Saat itu yang minta tanda tangan adik saya, karena adik saya itu temannya Gus Yani. Adik saya itu ketua RMI Kabupaten Gresik, Gus Yani sebagai bendaharanya. Nah, karena yang bertugas di Bunga akhirnya adik saya untuk minta tanda tangan yang Kiai untuk menyetujui Gus Yani jadi calon bupati. Termasuk saya yang diminta. Kemudian itu yang tanda tangan itu kemudian kenalan dengan Gus Yani secara fisik. Nah, kebetulan sama adik saya wis di rumah sampean saja Mbak gitu. Kayaknya di rumah sampean. Nah itu saya kenalnya Gus Yani. Nah itu terjadi pada akhir bulan Sya'ban. Akhir bulan Sya'ban. Menjelang Ramadan kurang 2 hari kalau tidak salah. Oh, nggih. Pokoknya besok itu sudah terawih. Tapi kan saya itu waktunya itu COVID. Sudah COVID. Jadi saya tidak pernah kemana-mana, saja. Tapi itu belum belum jenengan ditunjuk sebagai masih belum punya wakil. Nggih. Nah, kemudian pada akhir bulan Ramadan saya diminta untuk datang ke rumahnya Gus Yani bersama semua tim yang akan mendukung Gus Yani. Nah di situ saya diminta lagi untuk menjadi ketua tim perempuannya Gus Yani. Tim sukses perempuannya Gus Yani. Kemudian saya menyanggupi karena saya itu kan jelek-jelek begini kan banyak kenal orang. Ya nggak jelek Bu.
Enggak jelek lah, wah cantik jelek nih. Maksudnya wong desa, tapi kan saya pernah Bumin itu kan kegiatan di luar itu banyak. Maksudnya itu saya pernah jadi anggota Bawaslu Kabupaten Gresik. Saya pernah menjadi ketua Fatayat di Gresik, maksudnya PC. Kemudian saat itu ketua satu, bukan ketua umumnya, ketua satunya atau wakil ketua. Kemudian saya pernah jadi ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Jadi kumpulannya perempuan-perempuan yang berpolitik. Nah saat itu saya mewakili muslimat, karena saya pengurus muslimat cabang. Nah itu kemudian saya ikut jadi ketuanya. Yang di situ anggotanya adalah teman-teman dari partai, teman-teman dari anggota teman-teman dari organisasi sosial seperti muslimat, Fatayat, Aisyah, Nahdlatul Aisyah. Ada perempuan yang P3, ada perempuan yang PKB, seluruhnya lengkap. Nah, saat itu kan akhirnya kan saya kenal banyak orang dari seluruh Kabupaten Gresik. Saya menyanggupi, ya bismillah. Walaupun saya tahu bahwa Muslimat dan Fatayat Kabupaten Gresik itu sudah mendukung Pak Kosim. Sebagian dari mereka. Dan saya sudah tahu bahwa mereka itu sudah mendukung Pak Kosim saat itu. Tapi tidak apa-apa, saya bisa merebut cari di sisi yang lain. Nah setelah saya menyambut itu, saya sudah mulai gerilya. Akhir-akhir Ramadan itu sudah mulai beberapa teman saya telponi untuk ikut mendukung Gus-Yani. Nah itu karena memang muslimat sudah tidak banyak yang mendukung, saya telponi itu tidak ada yang mau. Tapi tidak apa-apa, saya tidak putus asa. Nanti setelah hari raya saya akan bergerilya lagi. Mungkin secara fisik kan itu karena masih COVID kan kita tidak boleh keluar rumah. Maka saya lewat telepon saja. Kemudian pada pertengahan setelah hari raya mungkin atau menjelang setelah bulan selesai bulan Syawal, Gus-Yani itu datang ke sini lagi. Nah, Gus-Yani itu datang dengan keluarganya, dengan teman-teman dinas yang lain. Itu saya, Gus? Nah, ternyata di situ Gus-Yani, nih, saya itu sampai sekarang belum punya laki. Nah, saya ingin minta sampean jadi wakil saya. Gitu. Sampean itu lihat apa ke saya? Pokoknya saya itu kepingin wakil saya itu dari pesantren. Ya, nah wis ngelamar kemana-mana kata Gus-Yani, sudah ada yang saya lamar tidak mau. Nih kalau akhirnya tidak mau. Terus akhirnya gimana tuh? Kan saya tidak mau. Wong iki jenenge tidak guyon. Pilkada ini kan Bumi lo tidak punya apa-apa. Aku lo gak ada duit, padahal pilkada yang gak ada duit. Saya gak punya. Kalau Gus-Yani itu jadi urusan saya, gak usah dipikir. Setelah itu terus gak tak pikir. Wis sampean pulang saja, saya tidak mau. Begitu. Katanya Gus-Yani, sekali sampai lalu dulu terus yang kata adik saya yang mendukung Gus-Yani tadi, aku Mbak minta pendapatnya ibu dulu, ibunya ibu bullying saya. Saya nasihatkan, mbak saya dan teman-teman saya, dan terus sampai pulang dulu. Setelah saya minta pendapatnya beliau, dia tak istiqoroh di sini, di istiqoroh. Kalau saya istiqoroh sendiri nanti kurang objektif. Maka beliau kiai yang dekat dengan saya, maka kita minta pendapat. Gus-Yani ya apa nih belum dikasih jawaban. Kebetulan kulit saya itu juga sedang sakit, jadi
tidak bisa maksimal kalau istiqoroh. Akhirnya semua disik aku belum bisa istiqoroh yang tepat benar. Ada beberapa jawaban Pak Yai itu yang istilahnya wis maju, tapi saya masih nunggu guru saya. Nah setelah 3 minggu itu guru saya itu Bismillahirrahmanirrahim rewang ono Gus Yani di Pilkada. Nah setelah itu Gus Yani tanya lagi, ya apa ini kan sudah dijawabnya Pak. Wis ya Gus, gak apa-apa wis bismillah. Gitu. Kira-kira Bu ya, kira-kira Gus Yani memilih jenengan itu atas pertimbangan sendiri atau atas saran dari teman-teman atau gitu? Jadi di situ kan ada teman-temannya. Terus pokoknya yang dulu yang awal-awal ngusung Gus Yani itu kan banyak pertimbangan. Jadi nama ini banyak sekali, termasuk saya di situ. Weh saya diundi, bukan diundi gitu, di voting. Adik saya termasuk di situ. Saya ya di voting. Adik saya malah nggak milih saya. Jadi adik saya itu diminta, karena waktu itu kan adik saya dari pesantren. Jadi saya itu aku nih dijalui seperti nggak bisa, saya nggak pengalaman. Saya gak pengalaman untuk menjadi orang di politik, belum pengalaman, saya gak pernah. Sajane ada, ya mbak saya itu, Mbak Min itu yang sudah biasa ikut organisasi. Wisio, saya hubungin aja, dari teman-teman itu. Terus disampaikan ke Gus Yani, saya itu Gus Yani tidak ada. Terus disampaikan ke Gus Yani, sopo, tidak harus ketemu tak, cara pakai saya, hubungin ya apa? Ya mas, aku setuju. Terus disampaikan ke orang tuanya juga. Ya mas, setuju, gak apa-apa. Padahal saat itu ya orang tuanya belum kenal saya. Istrinya juga belum kenal saya. Diceritani kalau dari komando. Soalnya Bu Min di gandeng Gus Yani itu kan relatif sangat menarik untuk ukuran di Gresik, karena dalam sejarah Gresik kan baru pertama kali ini gitu, ada calon wakil bupati perempuan. Jadi sehingga Bu Min ini menjadi orang perempuan pertama yang menjadi wakil bupati. Terus dalam perjalanan melaksanakan kampanye atau usaha-usaha yang lain itu banyak yang tanya, Bu Min tuh kok fisiknya kuat sekali ya itu. Jadi jalan-jalan ke desa itu puluhan itu, iya banyak yang penasaran, Bu Min kok fisiknya kuat sekali. Ini jamunya apa gitu? Jamunya apa atau tirakatnya apa atau mungkin baca doa apa gitu Bu? Nah, jadi ini perkara fisik ya. Bu Min itu masih gemuk seperti ini gitu. Itu saya sejak kecil itu suka olahraga. Jadi saya itu suka lari, suka jalan. Sampai sekarang pun saya itu masih rutin jalan-jalan. Jadi setiap pagi, tidak tiap hari lah pokoknya, sering saya itu jalan-jalan itu. Dalam seminggu itu pasti saya jalan-jalan. Jadi saya itu jalan 10 kilo itu masih kuat. Jadi sering saya posting di FB saya jalan-jalan Bu ya. Ya, jalan-jalan ke. Setiap hari Bu ya? Iya. Setiap hari. Setiap hari itu saya hampir 1 jam. Jadi tidak setiap hari ya, kadang-kadang libur, kalau pas ngantuk ya libur. Jadi kalau hujan ya saya tidak. Aku saya kerja. Ya di sini aja saya jalan. Nggak pakai keluar. Kalau pernah keluar dengan anak-anak ke DGS sana, itu kan sekitar 10 kilo. Itu saya masih kuat. Nanti pulangnya naik mobil. Ada lem. Itu sering, mulai jalan dulu. Jadi dulu saya sepedaan juga bisa. Sepeda ondel itu bisa. Cuma karena masih anak saya kecil itu tak kayak di keranjangnya gitu. Anak saya sepedaan. Jadi mungkin
Allah sudah mencetak saya untuk saya besok kampanye jalan-jalan. Iya, mungkin itu ya. Iya. Disiapkan oleh alam gitu ya, bahasanya kan gitu. Panjenengan wis siap mulai sejak awal untuk fisiknya mungkin. Jadi memang saya tuh sampai sekarang saya nih Bumin tuh tidak pernah yang namanya pijet itu tidak pernah. Pokoknya pegel tangan aku. Jadi lelah saya jalan. Nah itu tidak pernah nih apa arane pokoknya rasane awak itu koyo pegel kabeh. Saya jalan malah. Jadi itu pemirsa, terapi jalan kaki ala Bumin itu perlu dipraktekkan agar kita sehat dan bisa segera terhindar dari COVID itu. Enggak. Kok jalan segitu? Itu masih lama jalan saya jalan sendiri dibandingkan kalau jalan-jalan di jalan-jalan waktu kampanye. Paling kampanye itu 6.000 langkah itu saja. Saya itu rata-rata sehari 7.000 langkah. Jadi kalau saya lihat kan ada di aplikasinya HP itu saya biasanya pegang itu HP itu kan kalau saya melangkah satu itu ada itu main di situ. Aplikasinya kesehatan itu loh ada. Okay. Kalau naik sepeda juga tahu nanti berapa kilo gitu itu tahu di sepeda itu. Nah, itu saya pakai aplikasi itu, kemudian dan alhamdulillah saya jalannya itu sambil baca Quran. Jadi mulai 1 juz, 2 juz. Tapi saya nggak berani di luar. Saya di halaman rumah saja, sekolah sini saja. Jadi kalau mungkin nabrak saya. Dulu saya misalnya jalan keluar itu dibilangin suami saya nih jalan-jalan gak usah metu. Namanya orang naik sepeda itu kadang-kadang nanti apa nabrak atau bagaimana nggak tahu, apalagi pagi. Saya kan subuh, setelah jamaah subuh itu langsung. Nah itu jalan-jalannya. Jadi saya akhirnya tak pikir-pikir ini gak usah jalan-jalan di luar, jalan-jalan di halaman sendiri aja. Berarti dapatnya double itu Bu. Jadi jasmaninya juga sehat, rohaninya juga kuat, mungkin sambil membaca Quran itu gitu. Karena saya itu sudah lama mencanangkan sehari itu saya harus dapat 1 juz. One day one juz itu ya. Di one juz. Ya. Itu kalau ada komunitasnya juga. Jadi saya itu jadi asisten admin di situ. Itu organisasinya kayak se-Indonesia itu ada. Saya itu sudah nomor sekian. Itu saya teman-teman itu juga saya ajak. Itu saya itu paling efektif itu pas jalan. Itu bisa dapat 1 sampai 2 juz. Paling kan baca 1 juz kan setengah jam. Karena 1 jam saya jalan berarti dapat 2. Kalau duduk kan malah ngantuk Bu ya. Ngantuk. Itu terinspirasi karena saya itu waktu tawaf itu kan selalu sambil baca doa. Ya akhirnya meripatku ya roto ngajak panjenengan. Kasbiro ketok ning kepake kacamata. Jadi seperti itu. Jadi ketika tawaf kan berarti enak ngaji sambil jalan-jalan. Dulu kan waktu saya haji itu kan di situ ngaji terus mesti ngantuk. Apa ya yang menjadikan saya tidak ngantuk? Jadi saya itu berdiri. Jadi ini tip juga bagi siapa yang ke Masjidil Haram atau ke Nabawi, pas ngaji kan di situ kita itu ngaji, sholat, terus yang dilakukan kan di situ. Jadi abah saya itu pernah bilang pokoknya usahakan bisa khatam di sana. Waktu di Madinah itu kan kurang lebih kan sekitar 8-10 hari. Usahakan bisa khatam di sana. Berarti kalau saya harus khatam di sana itu sehari saya harus dapat 3-4 juz. Begitu. Nah ini 3-4 juz itu kudu ngaji terus. Antara selain waktu sholat itu kan kita harus ngaji terus di masjid itu. Nah itu pasti ngantuk dijamin ngantuk. Ngaji jalan gak ngantuk gitu. Saya ngajinya kadang-kadang berdiri sambil jalan di
di masjid itu kan kalau antara zuhur sampai asar itu kan sepi. Nah, itu tak mau jalan ambil bawa Quran. Sekarang enak mau di HP, saya bawa Quran kecil. Saya ini HP loh saya ini. Quran sangat enak sekali. Jadi bisa kita bawa kemana-mana. Kendaraan bisa. Bu Min. Batal. Saya itu termasuk orang yang meyakini bahwa setiap orang yang berhasil meraih sesuatu yang besar atau katakanlah seorang tokoh itu pasti ada tirakatnya. Itu saya meyakini itu. Nah, selain baca Quran terus gitu-gitu tadi mungkin barangkali mungkin punya tirakat lain gitu. Nggak ada. Saya itu nggak punya tirakat lagi. Sport puasa betul Bu. Ya, maksudnya itu saya tuh puasa ya saya enakin. Gak harus Senin Kemis gitu mbak. Sekarang ini Rajab, kita pulang Rajab. Jenenge nak pesantren itu lah pesantren poso kabeh. Poso. Kasih anak-anakku ya poso kabeh. Biasa poso. Cek satu-satu. Ya kadang-kadang ya batal. Gak harus setiap hari. Tapi saya itu namanya punya hutang puasa. Setelah hari raya sudah selesai. Jadi begitu Syawal hari kedua itu kalau saya tidak waktunya bulanan atau menstruasi aku tak saling sampai selesai. Sudah ada punya ritual puasa apa, tapi ini jenenge pilkada ini menarik untuk pilkada ini. Bumi ketika pilkada itu banyak ditatani orang pinter-pinter loh. Istilah ya orang ya